Ada 4 unsur peradaban. Yang pertama, an-nizam as-siyasi, sistem politik. Bagaimana sistem politik dalam peradaban Islam? Ketika Raja Persia bernama Kisra, satu-satunya pewaris politik hanya anaknya bernama Buran. Dan Buran tidak punya keahlian politik karena dia anak perempuan yang biasa. Lalu kemudian karena memang mereka punya sistem politik monarki, mati Kisra, dilanjutkan oleh Buran. Peristiwa itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Keluarlah satu hadis, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan menang suatu kaum kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Kronologisnya apa? Karena Islam tidak mengajarkan monarki tanpa keilmuan. Di tengah orang barat mewarisi kekuasaan, Islam mampu berkata, wa amruhum syura bainahum. Meninggal Nabi Muhammad SAW, tidak ada wasiat yang tertulis untuk Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Husain. Oh, ada itu surat wasiat. Hanya saja dirobek oleh Abu Bakar dan Umar. Tanya yang punya disertasi doktor tentang Syiah. Nanti bahan-bahan beliau nih yang akan. Masalah kena bulinya saya nggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa kena bully itu malah nggak dapat bully, rasa-rasa ada yang kurang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka baru belajar menulis nama, orang Islam sudah punya perpustakaan yang besar di Baghdad. Ketika perpustakaan itu diobrak-abrik, diobok-obok oleh Tatar Mongol, apa yang terjadi? Tinta itu luntur di tengah sungai Tigris dan Efrat, sampai-sampai kuda bisa menyeberang. Peradaban Islam, peradaban yang mengajarkan an-nizam as-siyasi, bahwa politik melahirkan ketenangan dan kedamaian. Kalau hari ini orang ada berkata, Islam tidak pernah mengenal sistem politik. Kalau begitu ayat-ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat itu harus diamandemen. Nanti kalau imam baca ayat pas sampai pada titik itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih, sampai ayat berikutnya amandemen. Bagaimana ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum mau diterapkan kalau tidak ada perangkat hukumnya? Oleh sebab itu orientalis pun mengakui bahwa Muhammad SAW bukan hanya seorang tokoh pemimpin agama, tapi beliau adalah pemimpin negara. Tapi aneh bin ajaibnya, mereka yang justru tidak punya sistem bernegara malah punya tokoh pemimpin negara. Saya tak boleh sebutkan di sini karena memang isi ceramah saya sedang dicari-cari. Kapan dia slip dan salah akan dilaporkan. Laporan yang lamanya belum selesai, apalagi mau ditambah yang baru. Tapi saya yakin dan saudara, adik-adikku bisa melanjutkan cerita itu. Tahulah itu siapa yang tidak punya sistem negara tapi malah punya pemimpin negara. Dari mana itu datang? Islam mengajarkan sistem 450 tahun hijrah. Seorang imam bermazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Mawardi, menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tugas utama kepemimpinan an-nizam as-siyasi dalam Islam, ra'id din wad daulah. Ra'id din wad daulah. Itu kan di sana Ustadz Abbasiyah, sebelumnya Umayyah, setelah tumbang digantikan dilanjutkan oleh Turki Utsmani. Enggak perlu jauh-jauh dari Ponorogo, tinggal pergi ke Yogyakarta, lihat itu apa nama gelar pemimpin Sultan Yogyakarta, Khalifatullah fi ardi Jawa. Pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada cap stempelnya dari Turki Utsmani. Artinya apa? Bahwa Islam punya sistem siasi. Tapi kita ini orangnya lemah lembut, berhati mulia. Kalau mau dipertahankan sistem ini, ada saudara-saudara kita nanti yang berkecil hati. Oke, kalau tidak mau enggak apa-apa. Kita sepakati saja satu kalimatun sawa bainana wa bainakum, lahirlah Pancasila. Pancasila adalah kerendahan hati para ulama, ketuhanan yang Maha Esa.
Di dalamnya ada prinsip ketuhanan dan kita semuanya mengakui itu. Siapa kalau bicara tentang nasionalisme, orang Islam lah yang paling cinta dengan nasionalisme. Seandainya orang Islam mau membebaskan diri dari NKRI, sudah lama negara ini bubar. Tapi karena kita paling cinta dengan saudara kita, paling cinta dengan kebangsaan kita, paling cinta dengan persatuan dan kesatuan, maka kita melangkah satu mundur, tapi untuk menjaga persamaan dan persaudaraan. Raja-raja Melayu dari mulai Langkat di Sumatera, turun Melayu Delhi di Medan, sampai ke Siak Sri Indrapura, memberikan hartanya. Berapa juta gulden 1946 mereka serahkan kepada Presiden Soekarno demi kesatuan rakyat Indonesia. Biarlah kami hilangkan kekuasaan kami. Makanya ketika dikatakan Abdul Somad anti NKRI kebangsaan, saya tidak marah, tapi orang Melayu marah. Karena kami orang yang paling cinta kepada kesatuan kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak pernah menduga bahwa video saya mengangkat bendera di dalam hutan pedalaman 7 jam naik perahu itu akan menjadi viral. Menyanyi kami, bendera yang robek sobek kami turunkan, ke ganti bendera yang baru. Kami tempelkan bendera-bendera merah putih di sekolah-sekolah, tempat anak-anak yang tidak bersepatu, bertelanjang kaki sekolah. Lantainya pun masih tanah. Menyanyikan Indonesia tanah airku. Kalau di sini kita tadi menyanyikan Indonesia Raya, begitu bangganya, ada slide-nya, yang tak hafal tinggal lihat saja. Tapi di dalam hutan, kita mendidik anak-anak ini untuk cinta NKRI, cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, rekaman itu diviralkan kawan-kawan. Akhirnya mereka komen, nih, yang kalian katakan tidak cinta NKRI, kalian udah masuk hutan belum? Kata mereka. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Betapa Islam punya nizam siasi. Akhirnya kita pakai ini sistem demokrasi. Apa yang terjadi? Kalau ada 10 anak sanawiyah yang ingin cabut, lalu kemudian mereka pakai sistem demokrasi, 9 ingin cabut, yang 1 mengatakan cabut itu haram. Akhirnya mereka pakai sistem demokrasi voting. Cabut atau belajar? Cabut. Maka orang akan berkata, demokrasi itu jahat. Buktinya menciptakan manusia yang jahat. 9 orang jahat, yang 1 kalah. Kebenaran kalah. Tapi coba kalau kita robah. 9 anak, 10 dengan temannya, semuanya pakai sistem kulliyatun muallimin al-islamiyah. Lalu diadakan sistem demokrasi. 9 anak, 10. Demokrasi, cabut. Yang mau cabut cuma 1. Yang 9 mengatakan kami tetap masuk kelas. Saat itu sistem menjadi baik. Maka yang baik, yang jahat bukan sistemnya, tapi orang yang mengikutinya. Di barat demokrasi luar biasa. Mereka melek politik, mereka sadar, mereka mapan ekonomi. Tapi di negara-negara disebut dengan ad-dual an-namiyah. Tapi diplesetkan beberapa wartawan Arab, ad-dual an-naimah. Apa yang terjadi? Padahal dulu orang barat pakai demokrasi untuk menentang monarki. Demokrasi dipakai supaya menghilangkan monarki. Tapi yang terjadi sekarang di negara-negara ketiga, apa yang terjadi? Justru dengan demokrasi mempertahankan monarki. Berapa bupati yang sudah habis 2 periode justru mencalonkan anak dan menantunya untuk periode yang ketiga dan keempat. Di mana letak demokrasi? Di mana letak kehebatannya? Bukan pada sistemnya, tapi pada orangnya. Ini kalau saya lanjutkan cerita ini, pakar politik pun akan makin bingung mendengarnya. Karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Tapi bahwa salah satu perangkat dari peradaban adalah an-nizam as-siasi. Dan kita punya nizam siasi yang matang, ditulis oleh para ulama. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, tapi jangan lupa ada fikih siasah, ada fikih politik. Maka orang yang mengatakan tidak ada politik dalam Islam, sesungguhnya dia sudah mengkebiri, mengkhitan Islam. Ini bahayanya kalau tukang sunat belajar fikih. Bawaannya mau main sunat-sunat aja. Bukan APBD aja yang dia sunat, fikih pun dia potong juga. Na'udzubillah.